Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Pada saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, pada video kali ini kembali Madya akan menampilkan analisa kepada akun-akun orang kafir yang mencoba untuk beropini atau bernarasi atau berargumen terhadap ceramah ustadz-ustadz kami. Untuk video kali ini dia memposting ceramah Ustadz Adi Hidayat yang disampaikan oleh orang yang bernama mungkin pendeta atau siapa, saya tidak terlalu mengenal ini orang, tapi Pak Yusuf Pak Yusuf. Oke, kita langsung aja apa yang ingin dia tampilkan di video dia ini terhadap Ustadz kami, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Oke, kita langsung simak aja. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja. Ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Dari ceramah omong kosong yang disampaikan oleh Adi Hidayat, ini sudah pasti mustahil bisa nyambung kepada kebenaran. Jangankan sesuatu kebenaran, untuk hal-hal yang ilmiah pun saya lihat sama sekali tidak ada dasarnya. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu, berbicara tentang kebenaran itu adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar berbicara tentang hal-hal yang ilmiah. Oke. Di sini Madya mencoba untuk pembuka untuk menganalisa orang yang bernama Yusuf Manubulu ini gitu loh. Yang pertama kami sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa Yusuf Manubulu ini memposting ceramah Ustadz kami, yaitu Ustadz Adi Hidayat, di dalam intern umat Islam itu sendiri. Itu yang pertama yang kami ingin sampaikan. Yang kedua, saya simak dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadz Adi Hidayat, sama sekali tidak ada berkaitan dan menyinggung urusan dari ajaran agama orang luar atau orang-orang kafir. Karena ini khusus ceramah ini intern umat Islam itu sendiri. Itu yang perlu saya garis luruskan dulu. Saya perjelas dulu bahwa Ustadz Adi Hidayat ini berceramah di kalangan umat Islam itu sendiri. Terus materinya juga itu materi di dalam bahasan ajaran agama Islam itu sendiri. Termasuk membahas Nabi yang di dalam Islam itu namanya Nabi Isa alaihissalam. Nah itu dijelaskan juga sudah di dalam Al-Quran bagaimana sebenarnya dan apa itu dan siapa itu Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dibahas oleh Ustadz kami Adi Hidayat gitu loh. Jadi sebenarnya dari sini sudah bisa saya cut, kalau sebenarnya tidak ada hubungan Nabi Isa alaihissalam dengan jalur luar, yang apabila orang yang bernama Yusuf Manubulu ini mencoba untuk berargumen atau menarasi atau berlogika, sebenarnya sudah terpotong di sini, sudah terkat atau tidak ada kaitan sama sekali sebenarnya gitu loh. Dan saya sebenarnya aneh aja ini orang namanya Yusuf Manubulu. Padahal dia sendiri mengatakan bahwa Nabi Isa dan kepercayaan dia namanya Yesus itu orang yang berbeda. Tapi di sini dia mencoba untuk berargumen
atau menjelaskan langsung to the point, tapi nggak jelas gitu loh apa yang dia ingin pahami di sini, apa yang ingin dia sampaikan. Karena ceramah Ustadz kami tidak ada berkorelasi sama apa yang dia yakini, karena Nabi Isa itu dia katakan bahwa beda orang dengan Yesus, jadi nggak ada kaitan sama sekali. Tapi ya tidak ada masalah juga kalau dia mencoba untuk masuk ke jalur ceramah Ustadz Adi Hidayat, membahas materi yang disampaikan oleh Adi Hidayat, ya sebenarnya sih tidak ada masalah juga. Tetapi secara etika, secara akhlak, secara apa namanya orang nyebut tuh budi pekerti, kalau dalam Indonesia ini kan beretika kepada ceramah atau agama orang luar, agama Islam, kemudian orang luar mencoba untuk memahami, untuk ikut langsung tanpa sopan. Contohnya dia tidak memakai salam, tidak ada juga ya Anda bisa lihat dari awal langsung nyeletuk aja gitu loh, seperti orang nggak bermoral. Di dalam Islam mohon jangan sampai ini, ya kalau dalam Islam tidak sampai terjadi seperti ini, seperti orang yang bernama Yusuf Manubulu ini langsung nyeletuk, langsung berargumen tanpa salam, tanpa pembuka, tanpa kalimat sapaan, langsung aja menyeletuk. Yang diceletuk ceramah Ustadz yang di dalam ajaran Islam itu, dan dia bukan ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Ya sebenarnya sih tidak ada masalah, tapi orang Islam itu sebenarnya tidak seperti ini. Orang Islam itu budi pekerti, akhlakul karimah, yang husnul khatimah dengan uswatun hasanah, itu tidak tidak seperti ini sifatnya. Langsung nyeletuk, langsung nimbrung tanpa salam, tanpa pamit, tanpa apa-apa gitu loh. Ya kalau dalam bahasa kasarnya tidak sopan, kalau dalam bahasa Indonesianya tidak sopan. Orang umat Islam itu tidak seperti ini, langsung masuk seperti ini tanpa ada kalimat salam, menyapa. Ya kalau mungkin dia dalam ajaran orang di luar Islam bisa menyapa dengan salam, dia bisa selamat apa gitu loh, selamat malam, pagi, sore, terserah. Kalau dalam Islam itu assalamualaikum. Nah ini tidak digambarkan oleh orang yang bernama Yusuf Manubulu ini sejak dari awal saya lihat gitu loh. Ini artinya jiwa dia, akhlaknya, kalau budi pekertinya ini sangat tidak sopan sekali gitu loh. Nah baru kita lihat nanti bagaimana omongan dia kembali dalam berargumen, itu selalu membuat celaan, hinaan terhadap orang yang sebenarnya nggak ada kaitannya, sama sekali dengan topik atau materi yang dia sampaikan gitu loh. Mari kita simak aja kembali ini orang yang bernama Yusuf Manubulu ini. Dengan sebenarnya dari awal saya sudah tidak respect ini sama orang gitu loh. Tidak respectnya karena dia nggak sopan sekali, tidak mengucapkan salam, tidak hormat, tidak mau, akhlaknya tuh nggak ada gitu loh. Kalau dalam Islam itu tidak seperti ini. Dalam Islam itu menghormati dengan assalamualaikum, menyapa dulu, nggak langsung seperti orang ini gitu loh. Akhlakul karimah, kalau dalam Islam itu akhlakul karimah itu diwujudkan kepada siapa saja orang yang ingin dia coba untuk berargumen atau bernarasi atau berbicara. Oke, kita lanjut aja dulu ya yang disampaikan oleh orang yang bernama Yusuf Manubulu ini. Oke. Hal-hal yang ilmiah itu hanya merupakan pembuktian-pembuktian yang bisa dipahami, yang bisa dijangkau oleh otak dan logika manusia, atau yang disebut juga dengan nalar. Sedangkan kalau bicara tentang kebenaran, itu sesuatu yang mutlak milik Tuhan. Dan ini adalah sesuatu kebesaran yang sangat sulit untuk bisa dijangkau oleh manusia. Makanya di dalam kekristenan jelas sekali, karena Kristen memiliki Tuhan yang jelas. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus menyelesaikan proses penebusan, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi kemampuan ilahi yang hadir di dalam hidup manusia, yang memberdayakan nalar, logika, ilmiah manusia yang terbatas itu untuk mampu menembus dan menyentuh yang namanya kebenaran itu. Saya ingin kasih contoh bahwa sejak manusia di Taman Eden,
manusia sudah begitu sulit untuk menjangkau kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu. Karena kalau kalian makan, maka kamu akan mati. Nalar mereka, logika mereka, ilmiah mereka, cara berpikir mereka, itu tidak bisa nyambung. Tuhan kebenaran itu sudah. Oke, di sini Madya akan kembali untuk ya mengargumen dulu mengenai orang yang bernama Yusuf Manubulu ini. Saya nggak apa-apa Anda mencoba untuk berargumen, bernarasi, tapi yang saya anehnya ini orang yang nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya dengan yang ditampilkan, yaitu Ustadz kami Adi Hidayat gitu loh. Sama sekali nggak ada kaitan sama sekali apa yang ingin dia coba pahamkan. Sedangkan dia mencoba berargumen, beranalisa dengan logika-logika yang di dalamnya tidak ada sama sekali mengandung makna-makna yang khusus tuh nggak ada. Artinya dia berbicara itu tanpa dasar gitu, tanpa dalil. Kalau dalam ajaran Islam dan orang-orang yang intelek, kalau berbicara suatu ajaran agama itu harus didasari dengan dalil-dalil yang mendukung dari argumen itu sendiri. Kalau berbicara tentang agama, dalam agama dia tentunya harus disampaikan dengan dasar, dengan dalil-dalil, yaitu yang dikutip dari kitab suci dia itu sendiri yang dia percaya. Kalau cuma omongan doang, logika-logika seperti Bapak ini ya mohon maaf, itu sama aja orang melakukan lawak atau obrolan-obrolan kosong doang gitu loh, nggak ada nilainya, sangat kecil sekali nilainya Pak Yusuf Manubulu ya. Dan ini anehnya dan lucunya, Anda menampilkan dari Ustadz kami gitu loh, yang dimana mereka dan Ustadz kami ini berbicara itu dengan teks, dengan dalil, dengan dasar yang kuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak berbicara omong kosong doang seperti Anda ini bermain logika-logikaan gitu loh. Coba kita lihat, kita kembali dengarkan logika-logika yang disampaikan oleh orang yang bernama Yusuf Manubulu ini gitu loh. Oke ya, kita dengar dulu. Bahwa kalau itu tersentuh manusia akan mati. Tapi logika manusia dengan kemampuannya yang begitu terbatas, ini yang diandalkan oleh manusia. Mereka bermain di dalam pikiran. Di sini saya ingin katakan sekali lagi supaya kita bisa mengerti bahwa yang namanya ilmiah itu jauh di bawah sekali daripada apa yang disebut dengan kebenaran. Makanya saya katakan tadi, jangankan untuk mencapai kebenaran, untuk hal-hal yang ilmiah saja, apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat ini adalah sesuatu yang sangat ngaco dan tidak nyambung sama sekali. Menurut Adi Hidayat, berdasarkan yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, baik itu Taurat maupun Injil, adalah sesuatu yang sudah dirubah. Dan dengan tegas Al-Quran mengatakan, celakalah orang yang dengan tangannya menulis, merubah apa yang sebenarnya. Ini begitu disoalin. Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil yaktubuna alkitab bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Dan menurut kami orang Kristen, itu adalah tuduhan yang palsu. Karena apa? Karena itu kan berdasarkan Al-Quran. Sementara Injil, Taurat tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran, Muhammad, dan juga Allah SWT. Oke, di sini saya akan menjawab dulu ya. Mengenai ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadz Adi Hidayat itu murni pengajaran dalam Al-Quran kami, keyakinan kami, pedoman kami, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan orang yang disebut pun di dalam ajaran Al-Quran itu adalah intern umat Islam itu sendiri, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian di dalam Al-Quran juga menyebut kitab-kitab suci, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tidak ada menyebut di situ kitab Perjanjian Baru. Saya kasih garis bawahi dulu ya. Di Ustadz kami tidak ada menyebut
kitab Perjanjian Baru. Yang disebut adalah murni keyakinan dalam ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Al-Quran dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa itu adalah kitab Taurat yang dimiliki, yang diturunkan pada masa itu. Yang dimaksud dalam Ustadz Adi Hidayat adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada kaumnya, yaitu kaum Yahudi atau Israel. Jadi untuk kitab Taurat itu tidak ada korelasi dengan ajaran yang disampaikan oleh Pak Yusuf Manubulu ini. Jadi ini sudah langsung terbantahkan gitu loh. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sekali lagi saya sampaikan, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, dan tidak menyebut nama dari keyakinan dari Pak Yusuf Manubulu itu, nama nabi atau rasul atau yang dia katakan Tuhan dari keyakinan Yusuf Manubulu ini. Jadi saya nilai Yusuf Manubulu ini ya nggak fair aja gitu loh, nggak fair. Nggak fairnya bagaimana? Ini kan intern tidak menyebut dari nama-nama yang dia yakinin. Karena dalam Islam itu Nabi Isa itu sudah ada di dalam Al-Quran, tidak menyebut nama Yesus. Ya, terus kitab suci, kitab Taurat itu juga di dalam Al-Quran. Itu sama sekali tidak ada kaitan korelasinya dengan ajaran agama Pak Yusuf Manubulu ini. Karena kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa yang umatnya adalah orang bangsa Yahudi. Yang jelas juga itu berbeda keyakinannya dengan ajaran Kristen atau dalam konsep ketuhanannya. Karena orang Yahudi juga itu dia percaya kepada Hashem, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya kira tidak ada korelasi sama sekali yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu ini gitu loh. Nah, kemudian dia dalam Al-Quran juga digambarkan kitab Injil. Nah, kitab Injil juga itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dia sendiri mengatakan Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda orang. Jadi seharusnya di sini sudah terputus, nggak fair dong. Artinya Anda Yusuf Manubulu nggak fair. Di posisi lain Anda sudah mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu berbeda, beda lahir, beda tempat, beda orang. Tapi di posisi ini Anda mencoba untuk berargumen, bernarasi, menyalah-nyalahkan Ustadz kami dengan mengkorelasikan bahwa Nabi Isa dengan Yesus itu sama. Jadi ini Anda, kalau saya nilai Anda tidak fair, tidak sportif. Kalau saya katakan Pak Yusuf Manubulu, ya Anda tidak sportif. Mari kita lihat apa yang Anda ingin campkan, karena Anda tidak sportif dalam posisi ini. Di posisi lain Anda mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Di posisi ini Anda mencoba untuk menggoreng-goreng atau mencoba untuk menggiring opini yang negatif terhadap ajaran Islam itu sendiri maupun ustadz yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam intern umat Islam itu sendiri. Mari kita simak dulu ya. Tidak pernah diakui di dalam Injil dan di dalam Taurat. Karena di dalam Injil dan di dalam Taurat yang diakui itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi ini berbeda teologi ya. Adi Hidayat, tolong jangan disambung-sambungkan. Jangan kalian memunculkan penilaian bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah atau alias kami memiliki Injil yang palsu, Injil atau Taurat yang palsu. Itu menurut persepsi Al-Quran, menurut persepsi kalian umat Muslim. Tapi kalau dari persepsi kami sebagai orang Kristen, kalian itu punya tuduhan-tuduhan palsu. Kenapa saya katakan ceramah Anda tidak ilmiah, Adi Hidayat? Karena kita sama-sama tahu kalau kita mengatakan sesuatu itu palsu, kita harus bisa membuktikan yang asli itu yang mana. Kalau itu Oke, nah di sini kan kita sudah lihat posisi Yusuf Manubulu ini masuk ke intern ceramah atau materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kami, yaitu ustadz dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat.
Dia mencoba untuk berargumen, beropini, berlogika, bernarasi yang liar terhadap ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kami, Adi Hidayat. Ya tidak masalah sih sebenarnya. Cuman ya kurang etis aja, tidak apa namanya orang nyebut itu, tidak beretika sama sekali gitu loh. Karena tidak dalam Ustadz ajaran kami tidak ada menyinggung dalam ajaran dia. Ya kan, kitab Taurat yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an ini yang sudah dirubah-rubah itu adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya kan? Dan itu bangsanya bangsa Yahudi, Israel. Apa hubungannya pertama dengan ajaran Kristen? Karena kitab Taurat, ajaran agama Yahudi, konsep ketuhanannya pun sudah berbeda dengan ajaran Kristen. Karena Anda bisa cek fakta dan data, itu ketuhanannya aja Hasim, itu keyakinan mereka bangsa Yahudi. Itu mereka menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, dan satu jalur sama Tuhan yang diyakini orang bangsa Yahudi Hasim itu dengan ketauhidan dalam Islam itu sendiri. Dalam segi posisi seperti ketuhanan yang Maha itu sama. Jadi kalau saya nilai, apa hubungannya Anda mencoba mengaitkan Taurat dengan ajaran agama Anda, yaitu ajaran agama yang datang setelah Nabi Isa atau yang Anda katakan Yesus Kristus itu telah wafat gitu loh, telah meninggal dunia. Kemudian baru ajaran Kristen itu datang. Jadi saya nilai Anda terlalu dini payah masuk ke ranah materi yang disampaikan oleh Adi Hidayat. Karena nggak ada korelasi sama sekali. Ini murni intern ajaran agama Islam itu sendiri, keyakinan agama Islam itu sendiri. Apabila Anda mencoba untuk masuk ke dalam itu, maka Anda akan terperosok atau akan sulit untuk membantah atau mengambil suatu pembelaan dalam ajaran agama Anda itu sendiri gitu loh. Sangat sulit, Pak. Karena apa? Karena semua satu jalur. Konsep ketuhanan dalam agama-agama Samawi, Abraham sampai ke Nabi Muhammad, konsep ketuhanannya itu yang Maha Esa, tidak Trinitas. Ini dibuktikan bahwa bangsa Yahudi, orang Yahudi sampai saat ini, Pak, dengan kitab Tauratnya itu dia tidak menerima konsep Trinitas ajaran agama Anda, agama Kristen itu tidak menerima. Buktikan, silahkan Anda cek sendiri agama Yahudi. Bahkan kitab Perjanjian Baru Anda yang Anda sebagai pendatang dari setelah Yesus itu, mereka orang bangsa Yahudi dengan kitab Tauratnya nggak menerima. Bagaimana Anda mengatakan Taurat itu bagian dari Anda gitu loh, bagian dari ajaran agama Anda, sedangkan ajaran kitab Taurat itu mereka menolak. Ketuhanan yang Anda sampaikan, Anda tawarkan ke bangsa Yahudi, itu mereka menolak gitu loh. Ini saya jawabkan sebagai antisipasi karena Anda sudah masuk ke ranah Ustadz kami gitu loh. Anda sudah masuk ke ranah Ustadz kami. Oleh karena itu ya saya akan menjawab ini gitu loh. Nah, begitu juga Injil, kitab Injil yang di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustadz kami yaitu Adi Hidayat itu yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat itu adalah kitab Injil yang ada pada masa Yesus, dengarnya, pada masa Yesus dengan ke-12 muridnya itu mengajar dan masih hidup. Itu yang disinggung dalam Al-Qur'an ini, kitab Injil yang mana pada masa Yesus atau Nabi Isa itu masih hidup dengan ke-12 muridnya, mereka mengajar kepada umatnya pada masa itu, tentunya itu dengan kitab suci, yaitu kitab Taurat, karena dia sesuai dengan Matius itu dia mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak menghilangkan satu iota pun terhadap pengajaran terhadap kitab Taurat. Kemudian juga dia membawa kabar gembira dengan Injil. Nah, di sini sudah sangat jelas yang disinggung dalam Al-Qur'an
untuk Nabi Isa itu adalah Injil yang mana di mana masih hidup Yesusnya. Kitab suci Injil yang di mana Injil tersebut berada karena pada masa itu Yesus dan 12 muridnya itu masih hidup. Dan ajarannya itu satu jalur dengan kitab Taurat, kitab Nabi Musa, kitab suci Nabi Musa yang dia teruskan, yaitu meneruskan ajaran Nabi Musa dengan pembelajaran kepada khusus bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Jadi sini sangat cukup jelas ya. Artinya Anda mencoba untuk masuk ke materi kami dalam ajaran Islam tentang kitab Taurat dan kitab Injil yang dirubah-rubah itu yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut, yaitu kitab Taurat yang aslinya itu ialah kitab yang dimana Nabi Musa dengan umatnya itu masih hidup, Nabi Musanya. Nah itu kitab Tauratnya itu masih murni. Nah sepeninggal Nabi Musa itu, maka kitab Taurat yang beredar itu tidak semua memang palsu, tetapi ada perubahan-perubahan. Jadi dalam Al-Quran ini saya tegaskan tidak mengatakan palsu, tapi dirubah-rubah dengan tangan sendiri, kemudian dikatakan bahwa itu dari Tuhan. Jadi indikasinya namanya dirubah-rubah itu pasti masih ada yang asli. Nah itu. Dan indikasi yang asli itu yaitu pada masa Nabi Musa itu masih hidup, kitab Taurat tersebut masih asli. Nah begitu juga di dalam Al-Quran berbicara dengan kitab Injil, yaitu di mana Nabi Isa pada masa itu masih hidup dengan ke-12 muridnya. Nah, itu kitab Injilnya itu masih asli. Masih kebenarannya, karena tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa itu dengan ke-12 muridnya ketika dia masih hidup gitulah. Apa yang diajarkan? Tentunya dia meneruskan ajaran kitab Taurat. Nah kemudian juga dia diturunkan oleh Allah yaitu kitab Injil. Nah itu indikasi keasliannya itu masih kuat. Itu informasi. Nah kemudian setelah itu Al-Quran datang mengatakan bahwa sepeninggal dari kedua nabi tersebut, umatnya itu sudah atau pengikutnya sudah berribuan, sudah beraneka macam sesembahan berubah-ubah. Di mana kitab Taurat sekarang Anda cek apa namanya, ya kan? Kitab Injil sekarang apa namanya? Kepercayaannya Tuhannya bagaimana? Kepercayaannya terhadap syariat-syariatnya itu bagaimana? Hukum-hukumnya apakah dijalankan masih apa tidak? Nah ini kemudian Al-Quran itu datang menyempurnakan dan meluruskan hal-hal yang terjadi pada masa itu. Nah di sini letaknya Tuhan untuk menjaga keaslian dari ajaran kitab-kitab sebelumnya itu. Al-Quran itu didatangkan Tuhan ke dunia ini untuk meluruskan kitab-kitab yang bengkok-bengkok, yang ajarannya itu yang salah-salah di dalam kitab itu, karena dirubah-rubah itu tadi di dalam Al-Quran sudah dikasih tahu. Inilah gunanya. Kalau mau tahu yang aslinya, Anda silakan lihat Al-Quran. Silakan Anda baca Al-Quran. Dan kemudian Anda bandingkan dengan kitab suci yang ada sekarang, di mana yang berubah, mana konsepnya, mana temanya, mana ayatnya yang berbicara ini, yang sebenarnya yang bagaimana. Nah, kalau Anda mau lihat yang benar, yang sesuai dengan kitab-kitab yang pada Nabi Musa dan Isa itu, silahkan Anda lihat Al-Quran. Itu aslinya. Itu gambaran aslinya kitab-kitab yang sebelumnya itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Omongan kalau itu hanya catatan pribadi dari seseorang, maka yang justru yang harus dicurigai itu adalah catatan pribadi. Itu adalah omongan yang sangat diragukan. Karena kalau kalian mengatakan palsu, ayo tunjukkan mana yang aslinya. Jadi selama Anda tidak bisa menunjukkan yang asli, maka kesimpulannya omongan Anda yang palsu. Keterangan Oke, di sini mau saya luruskan dulu omongan dari Yusuf Manubulu ini.
dalam Islam tidak berbicara mengenai asli dan palsu. Akan tetapi di dalam ajaran Islam itu mengatakan bahwa kitab-kitab suci yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus itu adanya dirubah-rubah sebagian ayat-ayat di dalamnya. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diputar-putar. Itu maksudnya yang kalau yang Anda tuduhkan itu dipalsukan tuh dalam Islam tidak seperti dirubah semua, tidak. Ada sebagian dirubah-rubah, diputar-putar, ditambah-tambah ayatnya itu gitu loh. Kalau Anda ingin melihat kebenaran yang sesuai dengan kitab yang dulu pada Nabi Musa ataupun Nabi Isa itu, Anda bisa lihat di Al-Qur'an. Itu sudah jelas. Kitab Al-Quran itu datang untuk meluruskan ajaran-ajaran atau kitab-kitab suci yang sudah dibengkok-bengkokkan dulu. Anda silakan baca Al-Quran. Nah, kemudian Anda korelasikan nanti ke kitab suci yang sudah dibengkok-bengkokkan itu, yang sudah dirubah-rubah itu. Nah, di situ sudah ketemu nanti mana yang dirubah-rubah, mana yang sudah diputar-putar, mana yang ceritanya sudah dibuat-buat beda gitu loh. Coba Anda silakan Anda lihat sendiri bagaimana pada saat itu bukti yang nyata nih ya, bukti yang nyata. Anda lihat bukti yang nyata yang dikorbankan dalam Al-Qur'an itu kan Ismail. Nah, kemudian terbalik menjadi Ishak. Padahal itu usia juga sangat jauh. Nah, yang kemudian pada saat itu Nabi Abraham mengusir dengan disuruh oleh istrinya yang Sarah itu mengusir Hajar dengan anaknya Ismail itu mengusir, tapi dalam posisi anak tersebut digendong katanya di pundak. Nah, dalam posisi ini kan sangat jelas sekali digendong. Bagaimana digendong? Sedangkan usia Ismail pada saat diusir itu sudah di atas 10 tahun. Bagaimana itu digendong? Nah, jadi dalam posisi seperti ini kan sudah sangat jelas. Nah, Islam itu Al-Quran datang meluruskan usia anak itu pada saat diusir itu seperti ini loh yang benar. Nah, bukan digendong gitu loh, bukan digendong seperti yang disampaikan itu. Nah, Islam juga dalam Al-Quran mengatakan yang dikorbankan bukan Ishak tapi Ismail. Nah, yang seperti itu maksudnya yang di dalam Al-Quran ini yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kami termasuk Ustadz Hidayat itu yang seperti itu, yang dimaksudnya dirubah-rubah itu. Sekali lagi bukan palsu yang dirubah semua, tidak seperti itu. Itu ada pemikiran dangkal oleh orang yang bernama Yusuf Manubulu ini ya. Biar Anda jelas nih ya, karena saya di sini enak berbicara nggak pakai dalil-dalil, karena Anda juga berbicara dengan logika doang gitu. Makanya saya nggak terlalu berat untuk menghadapi Anda dalam posisi ini, karena Anda tidak mengutip dalil atau ajaran-ajaran dalam ajaran agama Hindu, termasuk membahas ayat-ayat atau ya literatur atau dalil-dalil yang menguatkan argumen Anda. Makanya saya di sini nggak terlalu gitu loh menghadapi Anda dalam posisi ini, nggak terlalu susah gitu loh, karena Anda cuma bermain logika-logikaan doang gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Tidak benar. Kalau memang benar, ayo tunjukkan. Itu yang namanya ilmiah, itu yang namanya logika, itu yang bisa masuk di dalam nalar setiap manusia. Maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja. Ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Apa perlu saya sedikit mengajari Anda, Ustadz, biar Anda bisa lebih pintar?
Kalau kita misalnya mau beli jam tangan, kalau dikatakan bahwa itu palsu, kita harus bisa menunjukkan yang mana aslinya. Itu baru bisa dikatakan bahwa keterangan yang kita berikan itu keterangan yang ilmiah, keterangan yang bisa masuk di dalam logika. Tapi kalau kita hanya berteriak-teriak bilang itu jam tangan palsu, itu jam tangan palsu, sementara di tempat lain tidak ada yang asli, berarti orang yang omong ini yang tidak benar gitu loh. Sebagai pembuktian kedua bahwa keterangan Anda, ceramah Anda ini sangat ngawur, saya ingin katakan seperti ini. Tuhan itu kan maha sempurna. Kalau dia tahu bahwa pada akhirnya Injil atau Taurat itu akan dirubah, pasti dia sudah bicara dari jauh-jauh hari. Ya, pasti dia sudah sampaikan kepada Musa, kepada Daud, dan kepada penulis-penulis Alkitab yang lain, bahwa itu harus disimpan dengan baik. Karena apa? Karena akan dirubah, supaya nanti kelihatan pada saat dirubah ada yang aslinya. Makanya saya katakan ceramah Anda ini ngawur sekali. Saya tidak tahu Anda belajar di mana. Ini Adi Hidayat, logika apa yang Anda pakai? Tuhan itu Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha jelas. Kalau memang dia tahu itu akan dirubah oleh manusia-manusia durhaka, pasti dia sudah memberikan jalan yang paling sempurna untuk membuat yang aslinya itu tersimpan dengan rapi. Tapi Oke, di sini Madia akan jawab dulu argumen dari Pak Yusuf Manubulu ini ya. Al-Quran datang ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sebagai pengajaran dalam Islam itu sendiri, tetapi tugasnya adalah meluruskan, tugasnya adalah menyempurnakan kitab-kitab suci yang datang sebelum Islam itu datang, yang datang sebelum Al-Quran. Yaitu kitab apa aja yang disinggung di dalam hal ini, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus yaitu Injil, kitab yang suci yang diturunkan kepada Daud, kitab suci yang diturunkan kepada Salomo, dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Abraham, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada orang yang setelah Musa yaitu Isaiyah, yang dalam hal ini juga sudah dikenal dengan bahasa kita yaitu Sir-Sirin atau Yesaya. Dalam posisi ini juga itu disempurnakan semua oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Apabila Anda ingin melihat mana yang asli, mana yang palsu, silahkan Anda masuk ke Al-Quran. Bandingkan nanti dengan pengajaran kitab-kitab suci yang sudah dipalsukan, yang sudah dirubah-rubah itu gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda ingin melihat mana peran Tuhan, mana optimalisasi atau mana fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kitab-kitab suci itu, ya makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sepeninggal Nabi Isa atau Yesus dengan kitab Injilnya, itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad dengan kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim. Nah, di sini fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi Tuhan menjaga kitab-kitab suci yang sebelum-sebelumnya itu dengan kemudian menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Itu gunanya kitab suci Al-Quran itu datang untuk meluruskan hal-hal yang telah dirubah-rubah, yang sudah diselewengkan oleh kaum-kaum sebelum Islam itu datang gitu. Jadi ini sangat jelas. Contohnya, sedangkan di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang, yaitu di dalam konsep ketuhanannya, ya kan, di mana dalam kitab suci tersebut juga sudah sangat menjelaskan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, itu sudah dijelaskan juga di dalam
ayat-ayat di dalam Bible tersebut. Yang ini contohnya seperti yang saya tampilkan di layar, silakan Anda bisa lihat. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa pembuktian bahwa sebenarnya konsep-konsep yang ajaran-ajaran sebelum Islam itu datang sebenarnya dulu masih lurus, tetapi sepeninggal nabi-nabinya, yaitu sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa, itu kaumnya itu sudah berubah-ubah. Bahkan nama kitabnya pun itu sudah dirubah-rubah bentuknya, namanya sudah dirubah-rubah gitu loh. Jadi di sini Islam datang untuk meluruskan itu. Kalau Anda mau tahu aslinya ya lihat Al-Qur'an. Lihat kitab suci Al-Qur'an, itu sudah sangat jelas. Di sini loh yang dirubah-rubah. Di sini loh pembuktian bahwa yang terjadi perubahan-perubahan itu. Seperti ini contohnya ini. Pada masa di dalam kitab Injil, Yesus itu kan secara fisik dia disunat. Nah, Anda bisa cek di kitab Lukas 2 ayat 21. Nah, itu kan dia disunat bukan sunat hati, tetapi Yesus disunat fisiknya. Tapi ternyata kemudian muncul di dalam kitab Perjanjian Baru itu yang mengatakan bahwa itu bukan sunat fisik tetapi sunat hati. Nah, di situ Anda bisa cek kembali di situ, ya kan? Disitulah letaknya. Anda bisa nilai dan hitung, Anda bisa nilai dan bisa renungkan ini gitu loh. Kemudian Anda bisa cek, Yesus tidak mengajari menyembah 3 Tuhan, atau Yesus tidak mengajari menyembah Trinitas. Karena bagaimana Yesus itu tidak ada yang di dalam kitab Taurat adakah mengatakan bahwa Yesus itu disuruh kita menyembah dia gitu loh. Menyembah Yesus itu ada nggak informasinya di dalam kitab Taurat? Karena kitab Taurat ini kitab yang dijalankan oleh, yang diamalkan oleh Yesus atau Nabi Isa itu sendiri. Nah, ini sudah termuat semua bahwa di dalam kitab Anda pun sebenarnya fakta dan kenyataan dengan yang dijalankan selama ini itu sangat jauh berbeda gitu loh. Makanya itu Al-Quran datang. Nah, kemudian Yesus mengajarkan bersahadat seperti ajaran Islam. Ini termuat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, bagaimana ini? Berarti Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ini termuat di dalam kitab Injil Anda sendiri. Nah, bagaimana Anda mau membantah ini gitu loh. Ini yang perlu Anda harus jawab, bukan logika-logika, bukan narasi-narasi kosong doang. Ini sangat banyak yang Anda harus jawab sebenarnya. Padahal ini hal-hal yang begini semua termuat di kitab Anda sendiri. Sebenarnya Anda ini tidak menghadapi orang luar. Anda sebenarnya harus berjuang menghadapi kitab suci Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, Anda ini sebenarnya tidak menghadapi dari luar. Anda cek sendiri di kitab Anda gitu loh. Di kitab Anda sendiri Anda cek. Yesus berdoa secara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termuat juga. Silakan Anda cek di kitab 27 ayat 36 itu Anda silakan cek. Nah, di sini kan sudah sangat jelas gitu loh. Sudah sangat jelas apa-apa yang disampaikan. Yesus tidak pernah ke gereja di hari Minggu. Ini sudah jelas Matius 12 ayat 8. Bagaimana Anda mau bantah ini? Ini termuat di dalam kitab Anda sendiri gitu loh. Itu artinya Yesus pada masa dia hidup, pada masa dia mengajar dengan 12 muridnya itu pada masa itu dia belum jadi Tuhan. Karena dia mengajarkan kitab Taurat. Dan juga dia dikasih Allah, diberi Allah, yaitu kitab Injil. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa itu Tuhan kalau dia mengajar dengan menjalankan kitab Taurat itu gitu loh. Di mana korelasinya ini gitu loh kalau Anda katakan dia Tuhan. Nah, kemudian juga dia tidak pernah ke gereja di hari Minggu. Nah, terus dia tidak pernah makan babi. Kenapa umatnya setelah sepeninggal Yesus ini makan babi? Anda silakan lihat di Imamat 11 ayat 7 ayat 7. Nah, ini sebenarnya yang membuat ini yang mau diluruskan Al-Qur'an, ini yang mau dijelaskan Al-Qur'an bahwa
kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran itu datang. Artinya kitab suci yang pada masa Isa atau Yesus itu masih hidup dengan 12 muridnya itu dirubah-rubah setelah Isa atau Yesus itu wafat. Ini yang dimaksud Al-Quran loh ya. Ini Injil yang dimaksud Al-Quran. Belum berbicara kitab Taurat ke bangsa Yahudi, ini berbicara kepada pengikutnya yaitu Nasrani. Yaitu Nasrani dalam Al-Quran tidak menyinggung juga. Umat Kristen tidak disinggung. Di sini Nasrani. Karena Anda memasukin dalam ceramah Ustadz kami Adi Hidayat, di sini Nasrani. Makanya Anda mencoba untuk berbuat jalur berargumen tentang ceramah Ustadz kami, Anda akan berhadapan sendiri dengan kitab suci Anda sendiri. Sebenarnya yang banyak Anda perlu jawab seharusnya. Bagaimana Anda ini? Nah, oke lah Anda katakan, oh itu sudah digenapin setelah, artinya hukum-hukum kitab Taurat itu sudah dibatalin, sudah digenapin dengan matinya Yesus di tiang salib, artinya sudah membatalkan kitab Taurat. Apa haknya gitu loh? Ada enggak dalilnya bahwa Paulus mengatakan seperti itu, bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib membatalkan kitab Taurat? Dan apa hubungannya dengan ajaran agama Kristen? Karena kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu diturunkan ke Nabi Musa. Apa hubungannya kok membatalkan pengikut setelah Yesus atau Isa ini membatalkan gitu loh, membatalkan kitab Taurat? Apa hubungannya? Karena kitab Taurat itu diturunkan untuk bangsa Yahudi. Nah, Yesus itu orang Yahudi, dia mengajar, meneruskan kitab Taurat, ya kan? Nah, kemudian kalau misalkan membatalkan orang-orang Kristen, apa kaitannya? Karena ya, kitab Taurat itu memang untuk bangsa Yahudi. Tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya sebenarnya. Nah, ini perlu jawaban juga seharusnya orang yang bernama, siapa namanya nih? Yusuf Manubulu. Banyak sekali PR di ajaran agama Anda daripada Anda mencoba masuk ke jalur Ustadz kami yang berbicara murni Al-Quran. Ya terserah orang, kami hanya menerangkan, menjelaskan ini loh yang sebenarnya. Kalau mau percaya mau tidak, itu kembali ke diri Anda masing-masing. Sebenarnya tidak ada data atau fakta, dalil-dalil di dalam apapun yang menunjukkan bahwa saya ini Tuhan, sembahlah aku. Ada enggak Yesus mengatakan seperti itu di dalam Bible Anda? Pengakuan Yesus menyuruh baik di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, Yesus itu sembahlah aku gitu loh. Artinya mengaku Tuhan, sembahlah aku. Ada enggak itu? Kalau ini ada, tentunya orang Yahudi yang duluan menyembah Yesus itu. Karena cikal bakal Yesus ini, cikal bakal Nabi Isa ini datang dengan menuliskan kitab Taurat, menuliskan kitab Nabi Musa. Tentunya kalau Yesus itu Tuhan, orang Yahudi yang pertama kali menyembah, yang pertama kali menjalankan ini. Faktanya dan datanya tidak terbukti. Ini berdasarkan fakta nyata dan berdasarkan dalil. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan sembahlah Dia? Ada enggak di dalam pengakuan di dalam Yesus, pengakuan Yesus itu di dalam kitab suci Anda gitu loh. Ini sebenarnya yang perlu Anda gali, Pak Yusuf Manubulu ya, daripada Anda memasuk ke intern ustadz-ustadz kami yang terhormat, yaitu Ustadz Adi Hidayat dan ustadz-ustadz yang lain gitu loh. Mending yang seperti ini Anda jelaskan agar ini menjadi pencerahan ke ajaran agama Anda gitu loh. Mengapa orang-orang sekarang banyak itu berpindah, bukan hanya dari kalangan bawah, dari elit-elit, dari tokoh-tokoh agama Anda sendiri pun banyak pindah ke ajaran agama Islam, karena dia sudah tahu, sudah lihat mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu faktanya, mana yang masuk logika, mana yang di luar logika. Oke, saya lanjut dulu ya. Apa yang Anda sebutkan dengan keterangan-keterangan ceramah yang ngaco, yang ngawur seperti ini,
itulah terlihat kapasitas Anda hanya sampai di situ. Begitu rendahnya kemampuan logika kalian untuk memahami sesuatu yang benar. Sehingga kalian punya tuduhan mengatakan bahwa Injil atau Taurat itu sudah dipalsukan. Awas, Anda mengatakan ibunya sempurna dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. 1 jadi 3, 3 di antara 1 dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Dan sebagai pembuktian ketiga, kenapa saya katakan logika Anda sangat ngaco dan ngawur, ceramah Anda ceramah yang murahan? Karena Anda di sini menghina Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha sempurna, tidak mampu menjaga keaslian daripada Injil dan Taurat. Sementara itu adalah sesuatu yang begitu berharga. Karena nilai daripada firman itu sendiri sama dengan nilainya Tuhan itu sendiri. Sedangkan kalau kita perhatikan semua tata surya yang ada di planet ini, yang kita nikmati, yang kita tempati ini, semua terjaga dengan begitu sempurna. Kenapa kok ada yang begitu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi nilainya yang namanya firman, yang berarti adalah Allah itu sendiri, kok kalian tuduh bahwa Allah itu seolah-olah tidak punya tenaga, tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk menjaga firman-Nya? Dari mana loh? Oke, saya akan jawab dulu argumen dari Pak Yusuf ini ya. Bagaimana jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga kitab sucinya yang sudah sejak dari Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak aja rentetannya dari atas, yaitu kita ambil dulu dari suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi yang bernama Abraham atau Ibrahim dalam Islam. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suhuf-suhuf, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suhuf-suhufnya. Ya, kemudian di dalam suhuf-suhuf yang Nabi Abraham itu salah satu ajarannya itu yang berupa perjanjian, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu disunat berhitan itu. Nah, kemudian salah satu ajaran ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk itu menurunkan nabi atau rasul yang bernama Musa alaihissalam. Nah, Musa atau Nabi Musa ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang bernama Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Kitabnya apa yang diturunkan? Yaitu kitab Taurat. Ya kan, kitab Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian untuk sepeninggal Nabi Musa, karena kan itu waktunya bukan singkat, beratus-ratus tahun kemudian barulah setelah kitab Musa ini mulai dirubah-rubah, kitab Musa ini sudah mulai dilenceng-lencengkan oleh para rahib-rahibnya pada masa itu, ya, yang seharusnya tidak mengkultuskan atau menyembah rahib-rahibnya, tapi kemudian mereka menyembah rahib sebagian, dan sebagian juga masih menyembah Hasim, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang boleh dikatakan YHWH, boleh juga dikatakan Elohim. Nah, tapi intinya mereka dengan bahasa kebanyakannya Hasim, yaitu menyembah ke Tuhan itu, yang boleh kita katakan YHWH atau Elohim itu. Nah, kemudian sepeninggal Musa ini perubahan-perubahan itu sudah mulai memasuki ke pokok-pokok ajaran dari bangsa Yahudi itu gitu loh, sampai mengistimewakan sapi, sampai menunggu-nunggu sapi merah, apa-apa di dalamnya itu saya nggak terlalu mengikutin itu. Tapi intinya saya hanya menyampaikan di sini mulai berubah-ubah dengan seiring dengan waktu dan zaman gitu loh, kitab Taurat ini. Dan ujung-ujungnya kan memang sudah dirubah, namanya pun bukan Taurat, tapi Talmud atau kitab-kitab yang
yang lain lah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan itu, untuk mengembalikan keajaran itu, muncullah, dihadirkanlah orang yang bernama Isa alaihissalam, atau yang Anda kenal ini namanya Yesus Kristus atau Yesus. Nah, Yesus ini datang sesuai dengan Matius 17-19 itu, dia meneruskan ajaran Taurat tanpa menghilangkan satu iota pun di dalam ajaran kitab Taurat itu. Dan kemudian Yesus ini mengajar dengan ke-12 muridnya. Tentunya mereka mengajar apa yang diajarkan gitu loh. Yang diajarkan kan tentunya itu kitab Taurat. Ya kan? Apa ada dia mengajarkan kitab Perjanjian Baru pada masa Yesus itu masih hidup? Tentunya tidak ada. Karena kitab Perjanjian Baru itu hadir setelah Yesus itu wafat. Hadir setelah Yesus itu meninggal. Apa ada surat-surat Paulus diajarkan pada masa Yesus masih hidup tersebut? Apa ada surat Paulus ini hadir? Nah, kemudian apa ada dalilnya yang menyuruh Paulus untuk membatalkan ajaran Taurat itu gitu loh. Kan dengan matinya Yesus di kayu salib dikatakan di dalam surat-surat Paulus itu bahwa dibatalkan ajaran-ajaran Taurat untuk umat pengikut Paulus ini atau ajaran Kristen ini. Apa hubungannya gitu loh. Sedangkan kitab Taurat ini untuk bangsa Yahudi. Nggak ada kaitannya dengan bangsa Kristen, karena Tuhan yang disembah orang Yahudi di dalam kitab Taurat itu Tuhan yang Maha Esa, Hasim. Berbeda Tuhannya, bukan Trinitas. Umat bangsa Yahudi tidak mau menerima Trinitas yang Yesus itu. Anda silahkan cek sampai sekarang. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi. Kalau Anda mencoba untuk memasukin ceramah-ceramah Ustadz kami, Anda silakan aja buat PR, buat ajaran agama Anda sendiri ya, Yusuf Manubulu ya, oke? Ini bisa dibenarkan. Dari mana tuduhan kalian ini bisa jelas? Ini kan tuduhan-tuduhan yang palsu. Cobalah berpikir dengan jernih. Upgrade sedikit Anda punya logika Adi Hidayat, supaya di dalam menganalisa sesuatu itu tidak ngawur seperti ini. Coba telusuri dengan baik-baik. Sebetulnya keterangan yang mana yang palsu? Ya, Injil, Taurat sudah ditulis ribuan tahun, dan Allah yang Maha Kuasa itu terus menjaga, karena firman-Nya itu jauh lebih penting daripada 1000 planet yang ada di dalam kehidupan ini. Itu jauh, karena itu setara dengan Tuhan sendiri. Firman itu. Oke. Oleh karena itu, Pak Yusuf ya, Islam itu datang, itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dan Al-Qur'anul Karim, kitab sucinya itu untuk menjaga. Menjaganya bagaimana? Menjaganya dengan menjelaskan atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an itu datang. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan itu menjaga kitab sucinya dengan menurunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi fakta-fakta yang bengkok daripada masa sebelum Al-Quran itu datang diluruskan oleh Al-Quran itu. Ini gunanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menurunkan kitab suci Al-Quran. Jadi Allah itu nggak membiarkan kitab suci sebelum Al-Quran itu datang disalahgunakan atau diselewengkan, dirubah-rubah. Nggak mau Allah, makanya Allah menurunkan Al-Quranul Karim untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran. Orang-orang Islamlah yang meneruskan ajaran-ajaran kitab Taurat itu sampai sekarang. Itu buktinya. Buktinya apa? Orang Islamlah yang sampai sekarang menjalankan itu. Tidak ada menghilang-hilangkan ajaran-ajaran sebelum Islam itu datang. Al-Quran menyuruh itu meneruskan. Jadi ini buktinya.
Nah, buktinya Allah Subhanahu wa taala menjaga itu kitab-kitab suci yang sudah diselewengkan dirubah-rubah itu dengan menurunkan Al-Qur'an ini, itu bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga. Nah, dan ternyata ini sudah dipedomani seluruh orang di dunia ini. Makanya orang-orang yang mengerti sebenarnya datangnya Al-Qur'an ini dengan Islam oleh Nabi Muhammad ini, orang berbondong-bondong masuk Islam sekarang. Karena ternyata hasil dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas ketimpangan atau perubahan kitab suci yang dulu dengan Al-Qur'an ini diluruskan. Makanya apabila Anda mencari agama yang lurus, yang menyempurnakan kitab-kitab suci yang sebelum Al-Qur'an itu datang, pilihlah ajaran Islam. Makanya orang banyak pindah menuju ke ajaran agama Islam itu. Karena hanya dengan Islam ini yang meneruskan fakta dan data nyata ini, meneruskan ajaran Nabi Abraham. Dari zaman dulu sampai sekarang hanya Islam yang murni menjalankan konsekuen meneruskan itu. Oke, kita lanjut dulu. Mewakili dia sendiri. Masa dia tidak mampu untuk menjaga keaslian, tidak mampu menjaga kemurnian daripada firman-Nya. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat ngaco. Apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian tuduhkan terhadap Injil dan Taurat. Menurut logika dari Adi Hidayat yang ngaco dan ngawur ini, dia mengatakan salah satu yang sudah dirubah di dalam Injil dan Taurat itu berbicara tentang ketuhanan dari Yesus Kristus. Karena berdasarkan dari Al-Quran yang dia pahami, dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanya utusan. Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna dan sebagainya. Tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, pada satu yang satu. Bahkan Yesus pun Al-Masih pun mengatakan, saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Di sini saya juga perlu jelaskan kepada kita bahwa antara Isa Al-Masih yang disebut di dalam Al-Quran dengan Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pribadi yang sangat berbeda, pribadi yang tidak nyambung sama sekali. Karena mereka mengatakan bahwa Isa yang mereka maksudkan itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus, itu lahirnya di bawah pohon kurma. Itu tertulis di dalam surah Maryam. Sedangkan Injil sudah dengan begitu tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Ini kan tidak nyambung sama sekali. Tapi mereka... Nah, coba lihat. Sudah berjam-jam kita bahas memasuki teori dalam ceramah Ustadz kami. Kemudian Yusuf Manubulu ini dengan nggak ada rasa malu gitu loh. Saya katakan nggak ada rasa malu, dia mencoba kemudian lari dari kenyataan ini. Begitu dia sudah terpojok dalam posisi ini, begitu dia sudah terpojok, dia mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda orang. Coba lihat, ini bukti nyata dia sudah mulai lari. Begitu sudah terpojok dalam posisi memasuki materi dalam pembahasan Islam itu sendiri, dia sudah mulai lari. Tadi dia dari awal sudah bersemangat sekali dengan mencoba berargumen, bernarasi tentang ajaran Islam. Nah, begitu sudah mulai terpojok, dia sudah lari, mengatakan Isa dengan Yesus itu beda orang. Beda orang lah, apalah. Ini salah satu contoh orang yang tidak konsekuen, tidak sesuai dengan apa yang dia ingin tampilkan dalam posisi ini. Dia mencoba berani menampilkan Ustadz Hidayat dengan yang kami dalam ajaran Islam itu membahas ajaran kami sendiri. Tapi kemudian datang ini orang yang bernama Yusuf Manubulu berargumen tanpa sopan lagi, dengan tidak mengucapkan salam, tidak beretika, langsung nyeletuk, langsung berargumen
menimpali ceramah ustadz kami. Nah, kemudian dengan seenaknya dia di sini mencoba kembali mengatakan Isa dengan Yesus itu beda orang gitu loh. Sudah berjam-jam dibahas materinya. Kemudian begitu dia terpojok, begitu dia merasa gimana gitu, dia kemudian mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu beda orang. Bagaimana ini gitu loh. Silakan para penyimak video ini bisa menilai bahwa kualitas orang ini sebenarnya menurut saya ragu sekali, karena dia berargumen itu murni logika-logikaan gitu loh. Ya main argumen-argumen doang gitu loh, logika-logikaan. Sedangkan dalam Islam, dalam konsep apapun, dalam membahas suatu ajaran agama itu tidak hanya diperlukan logika-logikaan, tidak diperlu narasi-narasian atau argumen-argumen kosong doang. Itu tidak perlu diperlukan hanya itu, akan tetapi itu harus didasari atau bersumber dengan dalil-dalil yang dalil-dalil yang kuat di dalam informasi kitab suci yang mau digali itu. Ya seperti ini. Ini kan bagaimana Anda mau bisa membantah ini? Hampir puluhan ayat di dalam Bible Anda, Pak Yusuf Manubulu, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ini hampir puluhan lebih, bahkan lebih puluhan ayat itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kemudian Anda mencoba, dan ini memang terbukti bahwa tidak ada satupun pengakuan Yesus dia minta disembah sebagai Tuhan, itu tidak ada di dalam kitab Anda. Nah, ini yang mau digali, mau diterangkan kepada orang-orang di luar Islam. Begini loh pengajaran yang sebenarnya, yang mau diluruskan Al-Quran itu begini loh. Nah, itu terserah orang-orang yang menyimak. Orang yang mau memakai ini, mau percaya, mau tidak penting dalam Islam. Islam hanya menerangkan. Ini loh fakta yang sebenarnya yang terjadi gitu loh. Islam itu hanya menerangkan. Mau terima mau enggak ya itu urusan pribadi masing-masing. Ya kan? Mau terima mau enggak itu hak pribadi masing-masing. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Tidak ada paksaan sama sekali. Islam hanya menerangkan. Begitu juga ustadz kami untuk memperkuat keimanan dalam Islam itu, makanya ada ceramah-ceramah yang juga berbahas atau menggali Al-Quran itu sendiri yang berbicara tentang konsep-konsep ketuhanan sebelum Islam itu datang. Silakan menjadi renungan ini agar ya di kemudian hari tidak ada lagi orang-orang seperti Yusuf Manubulu ini yang mencoba berargumen agama tapi cuman argumen doang, 0-0 gitu loh. Cuman ya bermain logikaan doang gitu loh. Nggak ada didasari dengan dalil. Sementara Anda berhadapan dengan kitab suci agama Anda sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Silakan ini jadi renungan buat siapa aja yang menyimak video ini agar menjadi pencerahan, ya setidaknya jadi wawasan dulu dalam membahas suatu ajaran agama gitu loh. Karena ini sebagai wawasan keilmuan. Oke, saya lanjut dulu apa yang ingin disampaikan oleh orang ini ya. Hubungkan terus. Ini kan akan menjadi kacau dan menjadi ngawur ini keterangan atau ceramah-ceramah seperti ini. Janganlah kalian sama-samakan antara Injil dengan Al-Quran. Karena Injil tidak pernah mengakui yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu berdiri sendiri. Injil dan Taurat itu adalah satu kesatuan yang berdiri dan dibangun oleh Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu berbeda dengan apa yang kalian pahami. Jadi bagaimana ceramah ini, keterangan seperti yang Anda katakan tadi, makanya saya katakan ini ceramah yang ngaco dan ngawur. Sedangkan di dalam Taurat dan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen, itu adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang jelas, mutlak dan pasti. Karena apa? Karena mulai dari kitab Kejadian, bicara dari tentang Adam dan Hawa, sampai dengan kitab Wahyu yang diakhiri oleh Yohanes, itu semuanya satu alur, satu benang.
Semua berbicara daripada ketuhanan Yesus Kristus. Dan inilah yang kalian bantah, kalian sangkal, bahkan kalian tuduhkan ini berita palsu. Tidak ada yang dipalsukan, pikiran kalian. Oke. Perlu saya sampaikan di sini, Islam itu dengan rukun imannya itu percaya kepada kitab suci sebelum Al-Quran juga gitu loh. Karena dalam rukunan iman itu adalah percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Jadi orang Islam itu harus beriman kepada keempat kitab itu. Jadi suka atau tidak suka Anda mengatakan ini, Pak Yusuf, ya, kami dalam Islam itu mempercayai kitab-kitab suci itu Allah turunkan, bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci itu. Tentunya kalau sudah sama sejalur itu dalam pemahaman Islam, berarti konsep ketuhanannya itu pasti sama. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab-kitab suci yang diyakini dalam Islam itu Tuhannya berbeda-beda. Makanya di sini kami gali untuk menerangkan doang. Kalau memang Anda mau mendengar ini, kami menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada dalil atau dasar apapun di dalam kitab suci Anda yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Sembahlah aku, tidak ada. Tidak ada menyuruh Tuhan itu menyembah. Yesus itu mengatakan, ayo kamu umatku Tuhan, sembahlah aku. Apalagi Anda lari naik ke atas kepada ajaran Nabi Musa, yaitu dengan kepada bangsa Yahudi. Sampai saat ini bangsa Yahudi tidak menerima konsep trinitas ketuhanan Anda. Ya, Yusuf Manubulu, ya, sampai saat ini mereka masih meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang mereka sebut dengan Hasim. Nah, itu juga mereka punya Tuhan yang mereka namakan itu YHWH. Konsep ketuhanannya itu mereka masih Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Atau yang juga bisa mereka sebut dengan Elohim. Tapi mereka lebih senang menyebutnya dengan Hasem. Nah, itu adalah konsep ketuhanan mereka, yaitu yang Maha Esa. Dan itu sama, konsep ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan ajaran Tauhid dalam Islam. Kok bisa lompat dari Yahudi ke Islam, satu jalur ajaran Tauhid? Dan ini ternyata setelah dibuktikan dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, ternyata konsep ketuhanan ini sebenarnya sudah ada termuat di dalam kitab Anda sendiri, Pak Yusuf Manubulu. Nah, ini saya tampilkan di Yohanes 14 ayat 24. Itu bahwa Tuhan itu, Yesus itu diutus hanya sebagai utusan, seorang utusan. Jadi jauh sekali apa yang Anda coba gambarkan di sini, sangat jauh sekali gitu loh. Anda juga tidak bisa menampilkan bahwa Yesus itu ada pengakuan Yesus, dia minta disembah sebagai Tuhan, ya kan? Nah, sekarang dalilnya mana? Kalau Yesus itu beragama Kristen, ada nggak dalilnya? Ada informasinya di dalam kitab Anda? Tidak ada. Nah, itu semua artinya ini semua juga terjawab, selain di Al-Quran juga terjawab di kitab Anda sendiri, bahwa konsep ketuhanan yang Anda tawarkan di dalam hal ini juga perlu jadi renungan, perlu jadi pertimbangan penyimak, siapapun yang menyimak video ini gitu loh. Oke, saya kembali ke jalur Anda kembali, ya. Palsu. Pikiran kalianlah yang tidak nyambung. Pikiran kalianlah, logika kalianlah yang tidak berfungsi dengan baik. Karena bicara tentang Adam dan Hawa ada di dalam persekutuan dengan Bapa di surga di dalam Taman Eden, itu menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya begitu dekat dengan Tuhan. Manusia itu bersekutu dengan Tuhan, ada di dalam Taman Eden. Sedangkan doktrin daripada Al-Quran itu sangat menentang bahwa yang namanya Allah tidak bisa disekutukan dengan manusia, tidak bisa disejajarkan. Sementara Injil kami, Taurat kami itu jelas. Makanya kenapa Adam dan Hawa ada di Taman Eden di dalam persekutuan yang begitu erat dengan Bapa di surga? Itulah yang ditunjukkan bahwa hadirnya Tuhan Yesus yang sebagai mewakili manusia
itu nanti akan bisa bersekutu dengan Bapa, dengan yang maha besar itu. Nah sekarang tolong izinkan saya bertanya kepada Anda, Ustadz Adi Hidayat. Oke, di sini saya hanya menjawab aja dulu ya. Argumen Bapak ya Yusuf Manobulu, ia mengatakan bahwa di dalam Taurat itu sama konsep ketuhanannya dengan Trinitas di ajaran Kristen, saya nilai tidak sama. Tidak ada bangsa Yahudi yang mengatakan itu. Makanya justru itu mereka juga tidak menerima konsep ketuhanan Anda dalam ajaran Kristen ini, Trinitasnya ini apa yang Mas Bulu ya. Nah kemudian Anda di sini berargumen bahwa Tuhan itu bersekutu dengan makhluk ciptaannya yang dikatakan di sini dengan Yesus segala macam, itu juga tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya Anda berkata seperti itu. Karena dalam berbicara suatu ajaran agama itu Pak Yusuf Manobulu, Anda harus kutip, Anda harus hadirkan dalil-dalil agar orang bisa mempelajari, agar orang bisa mempercayain omongan Anda ini. Kalau selama Anda berbicara cuman omong kosong, itu menggambarkan jiwa atau keilmuan Anda sangat tipis sekali, tong kosong, hanya bermain logika. Saya sudah sampaikan di sini. Dalam konsep ajaran agama itu, baik dalam Islam maupun ajaran di luar, Kristen, Yahudi, apapun namanya, itu sumber utamanya yaitu dalil. Dalil konteks kitab suci itu yang dipaparkan dalam teks-teks ayat itu yang menggambarkan suatu ajaran gitu. Anda berbicara logika tanpa didasari dalil yang kuat di dalam kitab suci Anda, itu orang tertawa. Tong kosong kata orang, nyaring bunyinya. Apalagi Anda mencoba untuk membahas konsep ketuhanan atau membahas konsep ajaran agama orang lain. Tentunya Anda harus kuat, bukan hanya bermain logika-logikaan ini. Anak-anak kecil juga bisa. Oh ya, monyet-monyet tertawa, Pak Yusuf Manobulu ya. Monyet-monyet jadi tertawa kalau Anda seperti ini. Berbicara agama itu Pak Yusuf, Anda harus dalil, tampilkan, kutip apa yang Anda kutip, yang Anda bicarakan, kutip ayatnya di dalam Bible, dalam Injil Perjanjian Baru, atau di dalam kitab Taurat, kutip ayatnya, tampilkan atau baca atau sebut. Nah kami akan bantah kalau memang bisa, itu kami bantah kalau memang itu bertentangan. Kalau Anda bicara logika-logikaan ini, itu artinya Anda tidak ada dasar, tong kosong nyaring bunyinya. Atau sebenarnya sih saya nggak perlu menjawab kalau cuma logika-logikaan. Tapi berhubung Anda mengutip Ustadz kami, menampilkan Ustadz Hidayat, ya saya harus menjawab logika Anda ini, karena ini ditonton juga oleh orang-orang Islam itu sendiri. Saya khawatir orang-orang yang tidak mengerti dalam apa itu dalil, apa itu dasar-dasar yang kuat dalam suatu ajaran, hanya bermain logika-logikaan seperti Anda, khawatir terpengaruh gitu loh. Makanya saya juga jawab logika-logikaan Anda ini dengan logika-logika yang ya artinya masuk akal juga buat Anda gitu loh. Ya seperti ini saya contohkan. Kalau misalkan konsep ajaran agama Anda ini Pak Yusuf itu juga termuat dalam kitab Taurat, tentunya orang-orang Yahudi itu menerima ajaran Trinitas Anda. Orang Yahudi menerima kitab Perjanjian Baru Anda. Orang Yahudi menerima konsep Perjanjian Baru Anda. Bukti nyatanya Tuhan mereka berbeda, bukan Trinitas, tetapi Hasim, Tuhan yang Maha Esa. Hasim itu konsep ketuhanannya sama dengan Islam. Tauhid, mengesahkan Tuhan, hanya saja namanya mereka yang berbeda, karena memang kitab yang diturunkan ke bangsa Yahudi itu bahasa Ibrani, sedangkan dalam Islam itu bahasa Arab. Jadi dalam Islam itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ajaran agama Yahudi itu Hasim itu bisa mereka sebut dengan YHWH atau dengan Elohim, Adonai dan lain sebagainya. Itu dalam penyebutan nama, tetapi konsepnya sama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, saya kira ini sangat cukup jelas ya. Kita lanjut dulu argumen Pak
Yusuf ini. Menginginkan pulang ke surga, kalian harus akui bahwa manusia itu akan menjadi sekutunya Tuhan. Karena ngapain kita pulang ke surga? Tuhan itu akan menjadi teman ngobrol kita, akan menjadi tempat untuk kita bersama-sama menikmati kebahagiaan. Sementara doktrin Al-Quran ini sesuatu yang kalian harus cerna baik-baik. Doktrin Al-Quran itu menentang Tuhan itu maha tinggi, maha besar, sesuatu yang tidak boleh disejajarkan dengan manusia, tidak boleh disama-samakan. Nah, kalau kalian punya doktrin seperti itu, jangan pernah mimpi untuk pulang ke surga di Hidayat. Karena di surga nanti manusia dengan Tuhan itu akan bersekutu, menjadi satu, tidak ada bedanya ini. Menjadi teman, menjadi segala-galanya kita di sana. Coba lihat. Saya cuma sedih aja sebagai tokoh ya, sebagai orang ini berargumen tanpa dasar gitu loh, tanpa dalil, tanpa nas atau apapun yang di dalamnya itu dia tidak ada, cuma main logika-logikaan. Apa ini suatu ajaran agama? Kalau ajaran agama didasari seperti orang seperti ini, nanti bisa ribuan agama bisa muncul. Ratusan agama baru akan hadir kembali kalau ada yang orang yang lebih hebat argumennya daripada orang ini. Itu yang saya hanya garis bawahi. Saya sebenarnya tidak mau menjawab hal-hal materi dari argumen logika orang ini. Ya nggak ada gunanya juga saya jawab. Saya cuma hanya menjelaskan kepada saudara-saudaraku yang seiman dan Islam bahwa agama itu tidak cukup dibangun dengan bermain logika-logikaan seperti orang ini. Itu kalau bermain logika-logikaan seperti ini, nanti kalau ada yang lebih hebat logikanya itu bisa mendirikan suatu agama, bisa mendirikan agama baru. Nah, ya untuk yang benar dalam berbicara agama itu disertai dalil, dasar-dasar di dalam kitab suci itu. Kalau dia beragama Kristen ya tentunya Anda petiklah dalilnya, dasarnya di dalam ayat-ayat kitab perjanjian baru itu. Kalau Anda berbicara konsep Tuhan, ya petiklah apa yang mendasari di dalamnya itu. Saya kira ini yang orang lebih tertarik daripada Anda bermain jual obat, bermain logika-logikaan. Ini kan argumen contoh menjual obat doang, omong kosong doang gitu loh. Nggak ada nilainya sebenarnya. Makanya saya tidak jawab materinya. Saya hanya menjelaskan kepada umat Islam bahwa orang seperti ini sebenarnya nggak ada nilainya, tong kosong nyaring bunyinya. Hanya saja saya hanya menjelaskan kepada saudara-saudaraku yang lain, kalau dalam berbicara agama itu bilang dalilnya apa, dasarnya apa. Karena itu yang bisa dipercaya, karena ini agama ini sudah hadir ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau berbicara agama tanpa dalil, tanpa dasar, berarti tidak ada nilainya, tong kosong doang gitu loh. Kecuali dia agama baru, bolehlah dia berargumen. Kalau agama baru diciptakan hari ini, kemudian dia berargumen, itu boleh. Tapi ini kan agama yang dia bahas, ini agama 2000 tahun yang lalu. Islam 1400 tahun yang lalu. Jadi dalilnya harus kuat. Dalil yang mendasari harus ada. Kalau cuma orang-orang seperti ini ya, monyet juga senyum, wek 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 bilang monyet. Oke, saya kira ini untuk cukup ya menggambarkan bahwa berbicara agama itu jangan hanya logika-logikaan gitu loh. Ini saya gambarkan untuk saudara-saudaraku yang biar tidak terpengaruh atau tidak mengerti bahwa orang yang seperti ini sebenarnya omong kosong doang. Kita dengar dulu ya omongan kosong orang ini. Oke. Karena di surga itu ada Tuhan. Yang punya surga itu Tuhan. Ngapain kita pulang ke surga? Pulang untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya di dalam kekristenan begitu sempurna dan begitu jelas Tuhan Yesus mengajarkan kepada manusia, panggil dia Bapa. Dan ingat baik-baik, kenapa panggil dia Bapa? Menunjukkan begitu dekatnya antara manusia dengan Allah, dengan Bapa itu sendiri. Ini kembali lagi logika, tolong di-upgrade dulu ya Adi Hidayat, supaya jangan lagi nanti kalian nyambung-nyambung. Kalau bagaimana Tuhan bisa punya anak, kapan kawinnya? Ini bukan bicara sperma. Berbicara antara bapa dengan anak itu berbicara tentang hubungan dan begitu dekatnya antara manusia dengan Allah. Dan kita coba lihat, dia bermain logika-logikaan tanpa dalil, tanpa dasar. Yang dia kutip di dalam Bible itu
untuk memperkuat argumen dia ini gitu lah. Kalau orang begini sebenarnya aku juga nggak mau masuk ke materinya karena 0 kosong doang gitu loh omongannya. Saya cuma hanya menimpali secara umum aja bahwa orang seperti ini ya senyum-senyum aja gitu loh. Ya anggaplah dia orangnya kedangkalan ilmunya sehingga dia cuma berbicara logika-logikaan gitu loh. Logika-logikaan. Oke, saya kira umat Islam dan umat-umat yang lain biar paham bahwa dalam ajaran agama itu bukan tidak cukup hanya berbicara bermain logika-logikaan gitu loh. Mungkin judulnya yang saya pas nanti saya buat di uploadan ini ya, bermain logika-logikaan gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Ini sumbernya dari dia. Benihnya dari dia, makanya jadilah manusia. Itu sebabnya kita katakan dia Bapa. Sama dengan kalau kita punya anak. Kenapa dikatakan anak kita? Karena benihnya dari kita. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi cerah bagi banyak orang. Dan supaya tuduhan-tuduhan yang palsu seperti ini, tuduhan yang ngaco seperti ini mengatakan Injil atau Taurat sudah berubah, itu dilemparlah ke dalam dasar laut atau minimal buanglah ke dalam tong sampah, karena ini sama sekali tidak berguna bagi orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu Injil dan Taurat itu sudah harga mati, tidak akan bisa ditawar oleh kitab manapun atau nabi manapun yang muncul belakangan. Itu tidak berlaku bagi kami. Salam kemenangan. Oke, di sini Madya akan menyimpulkan dulu ya, menggarisbawahi dulu. Untuk orang Yusuf Manubolo, siapa namanya dia? Yusuf siapa namanya ini? Dia hanya bermain logika-logikaan. Bermain logika-logikaan tanpa disertai dalil. Jadi berargumen, bernarasi. Itu semaunya, sesukanya tanpa dalil. Itu yang saya harus garis bawahi ke orang yang bernama Yusuf ini. Yang kedua, Pak Yusuf ini masuk ke materi bahasan Ustadz kami, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Di posisi dia membahas konsep ketuhanan maupun hal-hal lain yang mencoba untuk menyanggah ceramah Ustadz kami, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Sebenarnya sih saya tidak ada masalah, tetapi etika atau adab orang ini sangat tidak sopan sekali dalam dia berbicara, apalagi dia masuk ke intern konsep ajaran agama Islam. Tidak ada sama sekali ini menyinggung umat lain atau agama orang lain, karena di situ jelas yang disampaikan yaitu ajaran Nabi Isa alaihissalam, itu sudah termuat juga di dalam Al-Quran. Terus Al-Quran juga berbicara kitab-kitab suci yaitu Taurat dan Injil, itu juga termuat di dalam Al-Quran, dan tujuannya pun umatnya itu sudah sangat jelas, Yahudi dan Nasrani, bukan kitab Perjanjian Baru dan Kristen. Jadi tolong dibedain, yang disampaikan Al-Quran ini Yahudi dan Nasrani dengan kitabnya yaitu Injil dan Taurat. Nah, sedangkan yang Bapak Yusuf ini agamanya Kristen dan Perjanjian Baru. Bedanya apa? Isa atau Yesus itu masih hidup dengan 12 muridnya, mengajar dan meneruskan kitab Taurat. Nah, sedangkan Yesus atau Kristen itu umatnya yaitu meneruskan ajaran Paulus atau kuat ajaran Paulus dengan menyembah Yesus itu gitu loh. Itu bedanya. Kalau Yesus itu menyembah Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan umat Kristen menyembah Yesus Kristus itu yang dia katakan itu sebagai anak Tuhan gitu loh. Ya, dalam konsep Trinitas tentunya. Jadi ini sangat jauh berbeda ya. Tapi di sini hanya saya ingin tutup closing bahwa gambarannya bahwa orang ini sebenarnya dia bermain logika-logikaan doang. Terus sangat sulit untuk membahas hal-hal yang materi kalau saya nilai ini orang, karena dia tidak didasari dengan dalil, dengan dalil-dalil atau dasar-dasar. Itu
itu suatu kelemahan dalam posisi dia. Ini saya hanya menyampaikan buat masukan buat Pak Yusuf ini gitu loh. Nah, terus bagaimana umat Islam menyikapi seperti ini? Ya artinya apabila menemui orang-orang yang di dalam video seperti ini, sampaikan aja, halo mas, gitu aja. Kalau berbicara ajaran agama itu harus berdasarkan logika, jangan itu doang, harus berdasarkan dalil-dalil dalam kitab suci itu sendiri gitu loh. Oke, saya kira ini dulu ya untuk menjawab argumen akun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.